Oke guys, ketemu lagi dengan gue di channel Plu. Gue bakalan ngasih sedikit tip tentang cara berperang itu gimana yang baik dan benar. Ini sedikit pengalaman gue ya. Kalau gue tuh perangnya gimana dan cara-cara agar bisa menangin perang itu gimana. Tapi gue nggak bisa perang sekarang karena belum wardai. Jadi gue bakal kasih sedikit masukan aja, saran atau tips ya untuk kalian yang ingin perang, agar semut kalian itu nggak cepat mati atau nggak apa sih namanya, nggak terbuang sia-sia saat heal kalian tuh diserang oleh lawan. Jadi itu yang pertama, kalian harus naikin ini ya, naikin yang namanya kolam pemulihan. Kolam pemulihan itu yang warna kayak gini nih. Nah ya, healing pool. Dan di sini gue maksimalnya healing pool gue 500.000 pasukan. Jadi kalau pasukan kalian sakit, itu masuknya ke healing pool dulu, baru mati kalau udah lebih dari 500.000. Dan untuk kalian yang suka perang-perang nih ya, usahain deketin yang namanya healing pool di queen kalian. Jadi kalau misalnya kalian perang nih kan, perang di zona, misalnya kalian nyerang dia nih, misalnya kalian nyerang dia, ini gue serang dulu, bentar, ini gue serang dulu. Misalnya musuhnya deket nih, terus dia nyerang lo, otomatis kan lu bisa masuk ke sarang lu, yang muncul di layar itu bakalan queen ya. Jadi lu bisa buru-buru nyembuhin pasukan kalian gitu. Heal. Kalau kalian naruh terlalu jauh dari queen kalian bakalan kesulitan nyari-nyari di mana nih. Apalagi nyarinya di pojok. Nah, ini kan ada yang sakit nih tuh. Dia langsung bisa di-heal. Dan yang kedua tips dari gue itu yang ini, Soldier Reform Pool. Ini juga penting dideketin di queen, karena untuk apa? Misalnya kalian mau nyerang nih, invasion sama ngedev. Kalau kalian pengen ngedev ya pakainya yang garisan aja, garisan attack sama garisan defense. Dan untuk tips dari gua yang perlu kalian naikin tuh yang ini aja nih, yang invasion attack, invasion defense, terus garisan attack, yang ini yang gue lagi pakai, sama garisan defense. Itu yang utama wajib kalian naikin. Menurut pengalaman gue itu lebih bagus. Terus kalau kalian udah punya apa sih namanya, udah bisa LI, Lost Island, kalian utamain yang attack, yang ini, attack increase against seasonnya naikin, sama yang defense. Gua nggak nyaranin kalian untuk naikin yang heal yang darah ya, yang kayak invasion heal, terus garrison heal. Gua nggak nyaranin karena itu cuma sedikit aja, nama darahnya cuma 5%. Mendingan kalian naikin defense-nya aja. Kalau gue sih biasanya kalau make untuk invasi tuh pakai yang invasi sama defense aja, yang attack sama defense aja. Perbedaannya juga cukup jauh ya. Nih misalnya gue nyerang, tadi kan gue nyerang pakai ini ya, pakai yang invasion. Di sini nih, kalian bisa lihat 757 untuk attack bonusnya ya, 757%. Yang kedua 776, yang terakhir 781. Nah, sekarang gue bakalan lepas. Salah. Oke. Ini gue lepas yang efisiennya. Misalnya gue ganti si garisan attack sama garisan defense ya. Gue bakal nyerang. Gue deketin aja deh. Oke, gue deketin. Gue attack lagi. Kita lihat perbandingannya. 732. Dia turun tuh. 751 sama 757. Kalau kalian pakai yang
Invasion attack jadi 757. Itu nambahnya berapa ya tergantung level kalian. Punya kalian berapa? Kalau kalian levelnya tinggi ya bakal nambah tinggi juga. Kan tergantung dari level yang kalian punya. Ini 21 yang nambahnya 24%. Kalau yang ini invasion defense-nya 16%. Nah ini harusnya di-upgrade. Dimaksimalin aja yang ini juga maksimalin yang invasi sama si garrison. Kalian kalau punya semut-semut yang tipe shooter juga pakai aja yang invasi sama defense aja. Karena darah itu nambahnya dikit banget, nggak terlalu worth it sih kalau kata gue ya. Tapi kalau kalian emang pengen nambahin darah ya nggak apa-apa, itu terserah kalian. Oke, terus yang kalian perhatikan juga serangga. Kemarin masih ada yang nanya serangga tentang yang helper ini. Bang, helper itu gimana cara gunanya? Nah, helper ini kan ada bintang 8 ya. Bintang 8, bintang 10, bintang 8. Nah, ini gue punya bintang 8 yang oranye sama bintang 10 yang ungu. Bintang 10 yang ungu ini nggak bisa dipasangin bintang 8 yang ungu. Maksudnya yang sama tipenya ya. Nah, ini misalnya gue masukin nih. Tuh, nggak ada dia, nggak bakal muncul. Yang munculnya malah sih yang oranye. Kalau yang oranye bisa dimasukin yang ungu gitu. Baru bisa dipakai untuk helpernya. Helper ini juga cukup signifikan nambahinnya. Lumayan dia nambahin 7% darah. Untuk satu squad aja sih. Kalau yang ungu, kalau yang oranye itu 3 squad ya. Tuh, 3 squad. Jadi all career squad. Tergantung setiap tipe serangganya ya. Kalau yang mantis ya dia bakal nambahin attack. Kalau si spider ya namanya defense gitu. Termasuk yang atlas itu dia counter effect. Jadi kalau si serangganya yang punya ini nih, kan ada kalau bintang 9 ya. Bintang 9 itu di mana sih? Nih, skill attack sama skill defense. Jadi kalau atlas itu ngegunanya jadi bisa nge-counter gitu loh. Dan juga bisa nge-counter ini. Yang skill-skill kayak ini. Trigger splash effect itu bisa ke counter, tapi cuma 10% doang, itu dikit banget coy. Kalau saran gue sih kalian mendingan pakai yang sesuai aja. Kalau carrier, shooter, guardian untuk serangganya. Kalau atas itu sih sebenarnya bagus, cuma kekurangan dia itu di serangannya aja gitu. Oke, gue jelasin lagi tuh ya tentang serangga. Lalu untuk serang-serang menyerang, kalian juga perhatiin nih lawannya itu terlalu jauh apa enggak. Di sini ada yang namanya ini tier superiority. Nah, di sini dikatakan dia bakalan ngeluarin skill semutnya lebih tinggi kalau lawan kalian lebih lemah dari kalian. Jadi misal semakin lemah kalau lawan kalian, bakalan semakin bagus juga skill kalian keluar ke lawan yang lebih lemah itu. Makanya hati-hati kalau kalian lawannya tinggi nih, punya lawan yang udah paus misalnya gitu. Kalian gak usah terlalu ngedime ke dia, karena percuma juga. Kalau dia udah punya tier ini, susah juga buat ngalahin dia. Dan untuk yang paling penting juga untuk perang itu ada di zone fight. Nah, di zone fight itu yang ini, di fatal attack dan lighted. Di fatal attack itu dia increase fatal rate. Jadi kalau udah buka nih yang level 15, kalian bakal ngebunuh lebih banyak semut saat invasi heal gitu. Kalau yang play dead ini dia kalau kalian nyerang semut, maksudnya nyerang heal musuh, akan lebih sedikit semut kalian yang mati gitu loh. Makanya itu penting banget kalau untuk perang-perang ya. Ini kalau untuk perang-perang penting banget.
Kalau kalian yang suka peace-peace ya udah nggak usah dinaikin yang namanya Fatal Attack dan Play Dead ini. Tapi kalau untuk kalian yang doyan perang itu wajib banget dinaikin karena itu bisa ngurangin jatuhnya korban di pasukan kalian. Terus untuk serangannya gue nggak bisa perang sekarang karena di sini masih hari Selasa, orangnya pasti pada gathering. Di sini masih hari Selasa. Besok bakalan gue kasih reportnya aja atau mungkin gue bikin video saat perangnya. Untuk lawan-lawan di server ini juga cukup lumayan karena ada spendernya. Jadi ya udah, mungkin segini aja bisa gue jelasin tentang persiapan perang dan tips dari gue. Salam dari gue, lu, bye-bye.